Shalom. Saat malam, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, karena pandemi, kita selalu berjaga jarak. Baik di tempat ini, maupun di tempat umum, kita dilarang saling berdekatan. Tetapi pada malam hari ini, kita hadir di tempat ini, karena ada satu pribadi yang lahir di tengah dunia ini, yang mendekatkan jarak kita dengan Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama, baik itu jemaat yang ada di rumah dan yang ada dalam gereja, kita akan merayakan akan hari 2000 tahun yang lalu, ketika kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sejahtera di bumi dikumandangkan oleh malaikat di angkasa. Dan pada saat ini kita akan bergembira, kita akan bersukacita menyambut lahirnya Sang Raja Damai. Kita angkat pujian, dengarlah malak menyanyi. Sedang jemaat bangkit berdiri. Marilah dengan keteduhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita datang menyembah Juru Selamat yang lahir, dan kita akan menyembah Dia. Untuk mengiringi saat teduh kita sebelum kita masuk dalam ibadah Natal pada hari ini, kita akan mengangkat pujian, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia.
kita sembah Allah yang luar biasa dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Bahwa sesungguhnya ibadah peringatan malam Natal Jumat 24 Desember 2021 datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Pada malam hari ini kita akan membuka bagian dari firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah perayaan malam Natal pada malam hari ini. Terambil dari 1 Yohanes 4, Perjanjian Baru 1 Yohanes 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kalau sudah mendapatkannya atau sidang jemaat yang ada di rumah bisa melihat dari televisi atau dari handphone, kita akan menyimaknya dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dalam perikop Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah nats pembimbing yang menjadi dasar di dalam perenungan ibadah perayaan malam Natal pada hari ini. Dan untuk menyambutnya, kita akan mengangkat pujian Malam Sunyi Senyap, dan lagu ini menghantar kita untuk menaikkan rasa syukur kita ketika kehidupan kita di tengah dunia ini dipenuhi oleh kepentingan sendiri. Kita mengabaikan sesama, memupuk kebencian dan iri hati. Hidup kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kita lebih suka dengan kegelapan dalam dosa. Marilah malam hari ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan, memohon ampun dan juga menaikkan syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Kita akan mengiringi akan doa syukur kita dengan mengangkat pujian Malam Sunyi Senyap. Kita merenungkan ketika 2000 tahun yang lalu Juru Selamat lahir ke dunia. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Bait yang kedua, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gembala. Yesus Juru Selamat
Mari kita tundukkan kepala, mohon pengampunan dan menaikkan syukur. Tuhan, ketika 2000 tahun yang lalu, kehadiran-Mu di tengah dunia ini, di dalam kesenyapan yang begitu dalam, di dalam kesederhanaan, namun Engkau mau hadir di tengah-tengah dunia ini, karena mengingat kami manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Manusia yang lebih suka tinggal di dalam kegelapan. Seringkali kami jatuh di dalam dosa yang sama. Seringkali ibadah kami, bahkan doa kami menjadikan satu keset untuk kami membersihkan diri kami. Namun kami jatuh lagi dengan dosa yang sama. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami tidak memancarkan akan terang Kristus yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Ketika kami lebih banyak menebar kebencian kepada sesama. Biarlah Tuhan, pada malam Natal hari ini, Tuhan mengingatkan kembali bahwa cinta kasih yang datangnya daripada Tuhan, untuk kami boleh melihat akan saudara-saudara kami. Allah yang sudah hidup di tengah dunia, kami menaikkan syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah karuniakan. Kami bersyukur untuk orang tua kami, suami istri kami, anak-anak kami, kakak, adik, bersaudara, bahkan rekan-rekan kami yang masih kami lihat sampai saat ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, rasa syukur yang kami naikkan dari dalam hati kami yang paling dalam, karena Tuhan yang begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih untuk Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, mengingat kami. Terima kasih untuk karya agung yang Tuhan sudah kerjakan untuk kami. Biarlah ya Bapa malam hari ini menjadi satu titik lagi untuk kami boleh melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan untuk menabarkan kasih dan menjadi terang di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, doa permohonan Tuhan mau mengampuni kami yang kami peralaskan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang malam hari ini kami rayakan kehadiran di tengah dunia ini. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan membaca kitab nubuatan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9. Pembacaan kitab nubuatan terambil dari Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk membacanya bergantian antara wanita dan pria. Dan saya mempersilakan kaum wanita membaca ayat yang ganjil, ayat yang pertama, dan pada ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama, dan yang genap adalah kaum pria. Dalam perikop kelahiran Raja Damai, Yesaya pasal 9 ayat yang 1 sampai yang ke-6, wanita dan pria bergantian, dan pada ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Dimulai dari kaum wanita. Kalau yang bawa Alkitab sudah mendapat atau bisa lihat di DLP, atau yang Bapak Ibu ada di rumah bisa melihat di layar televisi atau handphonenya. 3-4 dimulai dari wanita kelahiran Raja Damai. 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang Penasihat Allah yang perkasa, Raja. Bersama-sama.
tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukannya. Untuk menyambutnya kita angkat semangat pujian, Hai Kota Mungil Bethlehem. Kesempatan yang indah pada malam hari ini, saya mempersilahkan kepada Bapak Agus Mahakena untuk memberikan kesaksian pujian. Sambutlah kedatangannya, Anak Allah yang datang ke dunia, yang diutus untuk kita semua. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tes, tes.
Sambutlah kedatangannya, Anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dia lahir dari perawan Maria. Sambutlah kedatangannya, Dia Yesus Juru Selamat manusia yang diutus untuk kita semua yang percaya. Mari sembah dan puji Dia. Gloria, agungkan namanya. Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Gloria, besarlah kuasa-Nya dan kerajaan-Nya tak berkesudahan selama-lamanya. Sambutlah kedatangannya, Dia Yesus Juru Selamat manusia yang diutus untuk kita semua yang percaya. Mari sembah dan puji Dia. Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Gloria, besarlah kuasa-Nya dan kerajaan-Nya tak berkesudahan selama-lamanya. Gloria, agungkan namanya. Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Dan kerajaan-Nya tak berkesudahan selama-lamanya. Gloria, agungkan namanya. Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Gloria, besarlah kuasa-Nya dan kerajaan-Nya tak berkesudahan selama-lamanya. Dan kerajaan-Nya tak
angkat satu pujian, Putri Sion. Pada bait yang kedua, saya nanti akan mengundang Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Putri Sion bergemar. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, saya persilakan duduk kembali. Sebagaimana gembala yang datang kepada bayi Yesus dengan membawa sesuatu yang berharga, yaitu penjumpaan mereka dengan malaikat yang mengabarkan kabar sukacita. Demikian juga dengan para majus yang datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam persembahan. Dan majelis akan melayani, jadi Bapak Ibu yang ada di tempat ini bisa tetap duduk dan mempersiapkan amplop persembahan Natal. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengumpulkannya dan kemudian mentransfernya kepada rekening bendahara. Untuk pengiringnya akan persembahan kita tambah pujian. Bagus amat, manis sangat, hari lahir Tuhan. Dunia yang
saja. Pujian yang pertama, bagus amat manis sangat. Bagus amat manis sangat hari lahir Tuhanku. Dunia yang celaka terima berkat laka. Bagi Allah selamanya. Bagi Allah selamanya. Puji dalam surga terang, damai di atas bumi, dalam hati kami, karena pada kami Allah berkenan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, malam hari ini ya Tuhan kami datang. Betapa anugerah Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan waktu ini kami boleh berhimpun datang membawa persembahan kepada Engkau. Ya Bapa di sorga, siapakah kami? Sungguh Engkau Tuhan sumber kelimpahan, sumber sukacita. Engkau Tuhan Allah damai sejahtera bagi kami ya Bapa. Engkau datang ya Tuhan untuk kami menjadi kaya. Di dalam kemuliaan kasih karunia Engkau bagi kami ya Bapa. Engkau datang menyelamatkan kami. Bapa di sorga, Engkau menilik hati kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Dengan apa yang kami bawa ya Bapa. Sungguh para majusi memberikan emas, kemenyan dan mur. Ya Bapa, Engkau menilik hati kami. Sungguh kami datang ya Tuhan, membawa hidup kami seantero keberadaan kami. Ya Bapa di sorga, Roh-Mu yang kudus memimpin kami ya Tuhan. Sehingga sungguh anugerah kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami ya Bapa. Keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, dengan segala aktivitas dan kehidupan kami, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Di tengah keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, terima kasih. Betapa berkat kasih setia Engkau yang melimpahi kami dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami datang membawa hidup kami, persembahan yang kami bawa. Bahkan seantero keberadaan kehidupan kami serahkan kepada Engkau ya Bapa. Ini kami ya Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan Bapa kami di sorga, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja Damai yang sudah datang itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kami di dalam sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat saya persilakan duduk kembali. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus Kristus terang dunia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Marilah kita menyalakan lilin-lilin di tangan kita, dan yang di rumah masing-masing sambil mempersiapkannya, kita juga akan menyalakan 9 lilin yang ada di depan. Dan saya mengundang untuk perwakilan yang akan saya panggil untuk maju ke depan untuk menyalakan 9 lilin yang ada. Yang pertama-tama kepada Bapak Gembala Sidang,
Bapak Pendeta Yefta Urip Santoso. Kemudian perwakilan dari komisi-komisi, mohon kesediaan dari perwakilan Komisi Pria, Bapak Jerry Mandagi. Kemudian perwakilan dari Komisi Wanita, mohon kesediaan dari Ibu Sudarsi untuk maju ke depan. Untuk perwakilan dari Komisi Muda-Mudi, Saudara Elia Abraham. Dan perwakilan dari Komisi Sekolah Minggu, mohon kesediaan dari Ibu Anita Apriliani. Sedangkan perwakilan dari lansia, mohon kesediaan dari Bapak Robert George Semokil. Untuk perwakilan dari misi, mohon kesediaan Saudari Rita Eliezer untuk maju ke depan. Dan untuk perwakilan dari inventaris, mohon kesediaan dari Bapak Samsudin. Dan untuk perwakilan dari diakonia, mohon kesediaan dari Bapak Suhardo Arditona untuk maju ke depan. Untuk mempersiapkannya sambil singkat mengangkat lagu Silent Night, Bapak Ibu bisa mempersiapkan lilin yang ada. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh mempersiapkan lilin yang sudah diberikan oleh majelis beberapa waktu yang lalu. Kita akan mempersiapkan nyala lilin tersebut. Silakan singkat menyanyikan lagu Silent Night. Bapak Gembala untuk menyerahkan lilin yang pertama. Selanjutnya mohon Bapak Jerry Mandagi untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang kedua. Selanjutnya saya manggil Ibu Sudarsi mewakili dari Komisi Wanita untuk maju menyalakan lilin yang ketiga. Selanjutnya saya mohon kesediaan Saudara Elia Abraham untuk maju dan menyalakan lilin yang keempat. Dan yang kelima saya memanggil kepada Ibu Aneta Apriliani untuk menyalakan lilin yang kelima mewakili Komisi Sekolah Minggu. Selanjutnya kembali saya mengundang Bapak Robert Semokil untuk mewakili Komisi Lansia. Diikuti oleh Saudara Rita Eliezer mewakili tim misi yang ada di gereja. Dan saya mengundang Bapak Samsudin Mesa untuk menyalakan lilin yang ke-8 mewakili inventaris gereja. Dan lilin yang ke-9 mewakili tim diakonia. Saya undang Bapak Suhardo Aritona untuk maju ke depan. Silakan majelis bisa membagikan lilin kepada jemaat. Slow
bangkit berdiri bersama-sama kita melakukan pujian yang kedua. Anak kecil, anak kudus, anak kecil. Anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Engkau telah berkorban dengan mengorbankan kemuliaan-Nya, mengorbankan tubuh-Mu seperti lilin yang mengorbankan akan dirinya untuk menjadi terang dan membawa kepada jalan kebenaran. Seperti itulah yang Engkau telah anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan kini oleh anugerah-Mu kami telah memiliki keselamatan kekal. Dan kepadamu ya Tuhan, kami mau membuka telinga, pikiran, dan hati kami untuk firman-Mu tertabur dan tinggal di dalam diri kami sebagai penuntun bagi langkah-langkah perjalanan kehidupan kami selaku orang percaya kepada Engkau. Roh-Mu yang kudus dengan kuasa-Nya memberkati kami dengan kemampuan untuk kami dapat memahami pesan firman yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Kini berfirmanlah ya Bapa, kami semua telah sedia lagi untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan serta merenungkannya. Terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 22, 1 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya akan kembali membacanya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tema renungan kita sebagaimana yang ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia untuk tema tahun 2021 dalam ibadah dan perayaan Natal, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan kita diberi kesempatan untuk tinggal dan hidup di tengah-tengah bangsa yang memang sangat kuat persaudaraannya. Bahkan di beberapa daerah ada
istilah-istilah yang diharapkan itu dapat memelihara persaudaraan satu dengan yang lain. Di Manado ada istilah torang semua basudara. Kita semua adalah saudara. Tidak tahu asalnya dari mana, statusnya, seperti apa keberadaannya, semuanya adalah saudara. Di Jawa ada istilah, mangan orang mangan asal ngumpul. Makan tidak makan, yang penting berkumpul. Ya. Artinya bahwa perkumpulan atau kebersamaan atau persaudaraan adalah hal yang penting, lebih penting daripada berebut makan, lebih penting daripada uang, lebih penting daripada harta, lebih penting daripada warisan. Tetapi memang untuk memeliharakan persaudaraan atau mengembangkannya itu bukan suatu perkara yang mudah. Tidak cukup hanya dengan menanamkan istilah-istilah. Banyak hal yang seringkali merusak kehidupan persaudaraan. Ada orang yang memiliki mentalitas independen yang begitu kuat. Orang seperti itu orang yang ingin hidup bebas, tidak mau terikat dengan siapapun, apapun itu bentuk keterikatannya, entah pertemanan, persahabatan, persaudaraan, bahkan pernikahan. Dia tidak mau terikat dan juga membebani diri untuk orang lain. Orang seperti ini akan susah untuk diajak membangun persaudaraan. Ada juga orang yang hidup secara egois, mau membangun hubungan dengan sesama, tetapi yang penting apa yang diinginkan tercapai. Ketika dia diuntungkan, maka dia mau bersaudara. Ketika dia tidak mendapat apa-apa, terlebih dirugikan, tidak mau membuka diri untuk persaudaraan. Saya pernah bertemu dengan seseorang. Orang ini dulunya orang yang sangat kaya. Karena memang posisinya juga cukup strategis di instansi di mana dia bekerja. Penghasilnya besar. Dan hal itu membuat banyak orang berkerumun di sekeliling kehidupannya. Mau mengakui dia sebagai saudara. Apapun dilakukan selalu didukungnya. Kenapa? Karena ada keuntungan yang didapat dari seseorang ini. Tapi pada akhirnya ketika dia sudah pensiun, tidak lagi berpenghasilan cukup, bahkan untuk dirinya sendiri kurang, orang mulai meninggalkan. Inilah mental egois, ya, yang mau membangun hubungan kalau itu menguntungkan dirinya. Ada orang yang hidupnya penuh keangkuhan, yaitu orang yang merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, sehingga dia menutup untuk orang masuk dengannya, masuk dengan ketika seseorang maka kepada orang itu dia akan menganggap sebagai musuh. Orang-orang seperti ini
untuk diajak membangun kehidupan persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menarik dari tema tahun 2021 ini, yaitu cinta Kristus. Kata menggerakkan ini adalah memberi dorongan, menjadi sumber atau menjadi dasar untuk terwujudnya persaudaraan. Hubungan apapun tidak lepas dari yang namanya kasih. Ya. Ada kasih yang didasarkan atas ketertarikan secara lahiriah atau fisik. Ada kasih yang didasarkan filia atau persahabatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini menghendaki kita supaya kita membangun hubungan bukan di atas dasar kasih-kasih tersebut. Kalau mengasihi sesama dengan kasih yang tadi, ya, maka kita tidak jauh berbeda dengan mereka yang belum mengalami Natal. Natal itu perwujudan kasih Allah. Dan hampir setiap tahun, di antaranya kita yang hadir di sini, mungkin dari sejak akhir sampai sekarang, setiap tahun merayakan Natal. Tetapi tidak ada kasih. Yang kita pakai untuk membangun sesama adalah kasih karena ketertarikan fisik. Karena dia adalah sahabat, karena dia adalah punya hubungan darah. Satu komplotan, ya, atau satu perkumpulan, atau satu golongan, sehingga kita mengasihi. Kalau itu yang dipakai, maka tidak ada kelebihan diri kita dengan mereka orang-orang yang belum pernah mengalami Natal. Malam hari ini kita diingatkan di tengah-tengah situasi bangsa yang sedang mengalami kesulitan oleh pandemi yang berdampak kepada perekonomian, berdampak kepada kesehatan, ya. Bahkan juga disertai berbagai bencana alam. Maka Tuhan menghendaki supaya kasih Natal, kasih Kristus itulah yang menggerakkan kita untuk kita bisa mewujud nyatakan kasih kepada sesama. Kasih Kristus seperti apa yang Tuhan ingin kita pakai sebagai dasar untuk membangun persaudaraan. Kita akan mengetahui sejauh mana kasih Kristus ketika kita merenungkan beberapa peristiwa tentang bagaimana Yesus mewujud nyatakan kasih itu. Karena itu saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk melihat beberapa peristiwa penyataan kasih Kristus. Yang pertama, mari kita buka dan baca bersama-sama Lukas 19 ayat yang ke-7. Lukas 19 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Kristus mengasihi orang berdosa. Siapa orang berdosa dalam konteks ayat firman Tuhan ini? Yaitu Zakeus. Ketika Yesus menjumpai Zakeus, dia mau menumpang di rumah Zakeus yang saat itu dia dikenal sebagai orang berdosa.
pada waktu Yesus mengambil keputusan dan tindakan ini, apa respon orang-orang pada waktu itu? Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak suka Yesus numpang makan, tidur di rumah orang berdosa ini. Sejauh mana dosa Sakeus? Sakeus dianggap oleh mereka sebagai orang berdosa karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, pemungut pajak, yang pada waktu itu kebiasaan pemungut cukai selalu meminta lebih daripada ukuran yang ditetapkan. Tapi ketika pemungut cukai melakukan hal itu, mereka orang-orang Yahudi tidak berani melawan. Kenapa? Karena di belakang pemungut cukai adalah tentara Romawi yang membacking-nya, yang siap membelanya ketika ada perlawanan dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka merasa diperas oleh pemungut cukai. Dosa yang kedua, yaitu Sakeus, pemungut cukai, adalah sekomplot dengan mereka orang-orang penjajah, yaitu Romawi. Dia adalah antek-anteknya Romawi. Dengan demikian dianggap bahwa Sakeus sebagai pengkhianat bangsanya. Dan itu yang membuat mereka tidak suka dengan orang berdosa ini. Karena itu ketika Yesus mau menyamperin, bahkan tinggal numpang di rumahnya, mereka tidak suka. Mereka bersungut, mereka menolak untuk apa yang dilakukan oleh Yesus itu. Tetapi disinilah letak daripada kasih Kristus. Dia mau menghampiri orang yang ditolak karena perbuatan dosanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus menyatakan kasih yang tidak biasa, yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu dan mungkin juga tidak dimiliki oleh kita, maka apa yang terjadi? Sakeus mengalami pertobatan yang sangat radikal. Dia mendapatkan sentuhan anugerah yang besar sebagai orang berdosa, sehingga dia pun berkata kepada Yesus, "Tuhan, dari setengah yang aku miliki akan kubagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat." Inilah pertobatan. Yang sebelumnya dia hidup berpusat kepada diri sendiri, yang begitu egois, tidak memikirkan akan mereka masyarakat Yahudi yang lain, yang penting dia untung. Tetapi saat itu ketika dia mendapatkan sentuhan kasih Kristus, maka ada pertobatan yang luar biasa. Dan saya yakin dengan perubahan dirinya sebagai orang yang tidak memeras lagi, tetapi malah membagi apa yang ada padanya, maka orang-orang pun akan menyambut dia. Inilah kasih yang berbeda, yang sebenarnya Tuhan kehendaki sebagai penggerak bagi kita ketika kita menyatakan kasih kepada sesama. Mungkin saat ini ada orang yang kita anggap begitu bersalah di tengah-tengah hidup kita, begitu berdosa oleh karena dia mengkhianati kita, oleh karena dia memeras diri kita. Tetapi Tuhan menghendaki kasih Kristus harus dipakai untuk menggerakkan diri kita menghampiri yang kita anggap sebagai orang berdosa itu. Bapak yang dikasihi Tuhan, hukuman demi hukuman dalam perjanjian lama selalu dikenakan oleh Allah kepada orang berdosa. Tapi hasilnya bagaimana? Mereka tidak menjadi bertobat, malah melakukan dosa lagi, melakukan dosa lagi, melakukan dosa lagi. Tetapi kini Yesus mempertobatkan orang berdosa bukan dengan hukuman lagi, tapi dengan penyataan kasih. Terbangunlah hubungan antara Kristus dan Sakeus, dan saya yakin itu pun menjadi awal untuk terbangunnya pula hubungan Sakeus bersama dengan orang-orang semasyarakat dia tinggal.
Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat kembali. Dari Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 5. Saya akan baca atau kita baca bersama-sama. Mari. Yohanes pasal 8 ayat 4 sampai 5. 1, 2, ya. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ada orang banyak mendapati seorang perempuan yang kepergok sedang berzina. Berzina adalah perbuatan najis. Ada beberapa perbuatan najis yang dilakukan dan itu berlaku sesuai dengan hukum pada waktu itu. Yaitu yang pertama, orang yang menyentuh mayat. Jadi orang yang menyentuh mayat itu najis. Karena itu orang seperti itu tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Dia harus mentahhirkan dirinya selama 7 hari. Mengasingkan diri, tidak boleh bergaul dengan siapapun. Yang kedua, yaitu orang yang pendarahan. Orang pendarahan diperbolehkan untuk bercakap, untuk bergaul, tetapi juga tidak boleh menyentuh seseorang. Hal itu akan selesai ketika selesai pula pendarahannya. Dan yang ketiga, orang kusta disebut sebagai orang najis. Ini hukumnya lebih ekstrim daripada orang yang menyentuh mayat atau yang pendarahan. Karena dia harus diasingkan. Biasanya orang kusta pada waktu itu akan tinggal di perbatasan kota, perbatasan daerah atau mungkin bangsa. Ya, kenapa? Karena memang harus disingkirkan jauh-jauh. Ya, itu najis dan juga menular. Nah, orang kusta itu lebih ekstrim hukumnya, tidak boleh mendekati sama sekali. Tetapi yang paling ekstrim adalah perempuan atau orang yang berzina. Kenapa? Karena hukumnya menurut hukum Musa dia harus dirajam pakai batu. Dan itulah yang menjadi dasar bagi mereka ketika mereka membawa seorang perempuan kepada Yesus. Bahwa perempuan ini perempuan najis. Yang secara hukum maka dia pantas untuk dilempar batu satu-satu sampai dia mati. Artinya mati pelan-pelan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka pun bertanya kepada Yesus, "Apa pendapatmu?" Jadi mereka mau menguji, mau menjebak tentang Yesus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia pun menyikapi dengan apa? Dia katakan, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan dia yang pertama kali melempar perempuan itu dengan batu." Dan ternyata ketika dia tinggal menyibukkan diri, apa yang dilakukan oleh Yesus? Sementara menunggu jawaban mereka, dia menulis di tanah dengan jarinya. Sebenarnya tafsirannya adalah, kamu menjebak aku dengan hukum. Siapa sih yang menulis hukum? Ya, aku sendiri yang menulis hukum di 2 loh batu dengan jari. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, mereka mau mengalahkan hikmat daripada Yesus. Tetapi ketika mereka diminta untuk silakan siapa yang paling berdosa, dia yang pertama kali untuk melempar batu. Ternyata yang paling tua yang pertama kali meninggalkan tempat itu. Satu persatu pergi. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia pun akhirnya bertanya kepada perempuan, kemana mereka? Perempuan mengatakan, tidak ada, mereka sudah pergi. Dan Yesus berkata apa? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kini si najis pun ternyata
dikasihi oleh Yesus. Dan itu yang menghentikan akan perempuan ini untuk tidak berbuat zina. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pembatas ya antara orang agamawan dengan orang berdosa, tapi pembatasnya itu pun diruntuhkan oleh Yesus. Yesus mengasihi orang berdosa. Ada pembatas antara orang yang menganggap dirinya kudus dengan orang najis, tapi itu pun juga diruntuhkan oleh Yesus. Kini Yesus mengasihi orang najis. Bapak Ibu, adakah di antara kita merasa diri najis? Setiap kita, hanya diri kita yang tahu apakah hidup saya itu najis atau tidak di hadapan Tuhan oleh perbuatan-perbuatan diri kita yang mungkin tersembunyi, yang mungkin saudara, teman, orang tua tidak tahu, ya. Tapi Tuhan pada malam hari ini ingin menyatakan kasih-Nya kepada kita dan ingin kita mengasihi Dia dan menjadikan kasih Tuhan itu untuk membangun kasih dengan sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat dari Yohanes pasal 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9, kita kembali baca bersama-sama. 1, 2, ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini peristiwa ada di pinggir sumur ketika Yesus dalam perjalanannya melewati Samaria. Ya, dia haus, lalu dia melewati sumur dan didapati di sana ada seorang perempuan Samaria yang sedang menimba air untuk minum. Yesus pun meminta minum kepadanya. Tetapi apa jawab perempuan itu? Ia mengatakan, masa engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Dasar pernyataan itu adalah karena orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Karena orang di luar Yahudi ya dianggap sebagai orang kafir, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bergaul dengan mereka itu akan mengkafirkan atau menajiskan dirinya. Kata bergaul itu sebenarnya mengarah kepada suatu pengertian bahwa makan sepiring atau sewadah atau satu tempat. Bukan berarti bahwa makan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan, bukan itu. Tetapi makan dengan piring yang sama walaupun waktunya tidak bersamaan. Itu pun tidak boleh. Saat itu kan perempuan Samaria ini diminta oleh Yesus memakai timba yang dipakai olehnya untuk air bagi Yesus. Dan itu ya yang tidak diperbolehkan. Tetapi Bapak dan kasih oleh Tuhan, kini Yesus ya menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dia mau minum dengan tempat yang sama. Dan ketika dia berbicara lebih banyak lagi dengan perempuan itu terheran-heran tentang hikmatnya Yesus dan kasihnya Yesus, sehingga dia pun meyakini bahwa inilah Mesias yang dijanjikan itu. Dan dia pergi ke kampungnya, memberitahukan kepada semua orang kampung untuk bertemu dengan Yesus, dan mereka bertemu Yesus dan semua orang kampung percaya. Bahkan Yesus akhirnya diminta untuk menginap selama 2 hari di kampungnya perempuan Samaria ini. Ya, yang sebelumnya ada pembatas, ada penolakan, tapi orang Yahudi yang satu ini, yaitu Yesus, berbeda. Dia memiliki kasih yang tidak sama dengan yang dimiliki oleh orang Yahudi lain. Ya. Dan itulah kasih Kristus yang Tuhan kehendaki tinggal, bekerja, dan menggerakkan akan kita. Ketika mungkin kita dapati mereka ada orang asing, siapapun mereka, ya, mungkin bukan orang sebangsa, bukan orang sedaerah, bukan orang sekelompok, bukan orang seiman dan sebagainya, ya, kita harus bersaudara dengan mereka, kita harus mengasihi mereka, ya.
Yesus bukan hanya berkenan atas perempuan Samaria ini, tapi juga ada seorang perempuan Sirofenisia, orang Kanaan, yang dia bergumul oleh karena anaknya sakit. Ternyata Yesus pun juga menolong akan dia. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Kristus memang berbeda dengan kasih yang seringkali kita miliki dan kita pakai sebagai dasar untuk membangun hubungan dengan sesama. Terakhir, peristiwa yang akan kita lihat dari Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Lukas pasal 2. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kita akan memperhatikan di sana, ya. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Ya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita dapati ada satu pribadi yang memiliki kekuasaan luar biasa, tetapi ketika dia datang ternyata dia memberitakan tentang kedatangannya, bukan memakai orang-orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang pintar, terpelajar, bahkan memiliki posisi yang tinggi. Biasanya kalau seorang presiden akan datang kepada suatu daerah, maka dia akan menyampaikan rencana kedatangannya itu melalui orang-orang yang dianggap berpengaruh, ya, mungkin pejabat di sana, mungkin orang pintar di sana dan sebagainya, seperti itu. Tetapi Yesus, ya, ketika dia datang ke dunia ini sebagai juru selamat, dia memberitahukan kepada siapa? Ternyata kepada gembala-gembala. Gembala-gembala adalah bukan orang terpelajar, bukan orang kaya, bukan orang yang berkedudukan. Bahkan secara hukum, gembala adalah orang yang sebenarnya tidak dilayakkan untuk menjadi saksi hukum. Ya. Tapi dialah orang yang tersisih, orang yang tidak dianggap. Itulah yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya. Ini betapa oleh karena kasih dan anugerahnya lah yang memungkinkan untuk gembala-gembala ini dilayakkan berada dalam posisi, ya, sebagai saksi akan berita kesukaan besar bagi seluruh dunia, yaitu datangnya seorang pribadi yang berkuasa, yang datang untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, orang miskin pada saat itu pun adalah golongan yang disisihkan, golongan yang tidak dianggap. Tetapi kembali kita melihat betapa kasih Kristus memang berbeda, ya, dengan kasih yang lainnya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama pada malam hari ini menyambut akan Natal, ya, dan mengakhiri akan tahun 2021 dengan mengingat akan kasih Kristus yang begitu besar, dan itu menjadi dasar bagi kita yang menggerakkan diri kita untuk membangun hubungan dengan sesama. Kenapa penting untuk hidup dalam persaudaraan dengan sesama? 3 ayat firman Tuhan kita akan lihat sejenak. Ya, mari, yang pertama dari 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, silakan salah seorang membacanya untuk kita semua. Saya berharap yang membaca yang agak ngantuk, ya, supaya melek dikit. Silakan, siapa membaca? 1 Yohanes 4 ayat 20. Karena saya anggap mungkin yang ngantuk jadi nggak pada berani, ya, gitu ya. Nanti tak ketahuan sekantuknya, gitu ya. Silakan, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Yang mau diberkati lah, silakan. Bu Lenti. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa
Ya, demikian. Ya. Kenapa kita harus mengasihi saudara kita? Karena kasih kepada sesama, kepada saudara dan siapapun adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ya, tetapi kita membenci, ya, jangankan orang caranya dibenci, maka itu bukti bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekarang masih ada kebencian dengan sesama, dengan adik, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun, ya, maka saat ini menjadi koreksi bagi kita. Firman Tuhan memberitahukan kalau kita masih membenci, ya saudara kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih kita akan Tuhan omong kosong. Kasih kepada Tuhan akan diwujud nyatakan kepada sesama. Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita tidak mau mengasihi, Tuhan pun tidak akan mengasihi kita lagi. Ya. Itu pentingnya. Jadi jangan menyebarkan kebencian, tapi mari menyebarkan kasih Kristus untuk membangun hubungan. Ya, itu penting. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, kenapa kita harus mengasihi. Masih 1 Yohanes. Sekarang pasal 3 ayat 15. Pasal 3 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 15. 1, 2 ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau tadi yang pertama, ketika kita tidak mengasihi saudara, tapi yang tumbuh dan bahkan mempengaruhi, menggerakkan kita adalah kebencian, maka kita tidak sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi yang berikutnya ini justru lebih ekstrim. Ya. Kalau kita membenci saudara kita, ya, maka kita sudah menjadi pembunuh orang itu. Jadi membunuh tidak selalu ya menghilangkan nyawa seseorang. Ya, membenci pun sudah menjadi pembunuh bagi kita. Dan firman Tuhan katakan, kalau kita sudah menjadi pembunuh, tak seorang pun pembunuh yang akan memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Ya. Tidak sungguh mengasihi Tuhan dan tidak memiliki hidup yang kekal. Itu artinya setiap tahun kita merayakan Natal nggak ada artinya. Selain daripada ketika kita mau berubah. Ya. Mau berubah dengan membiarkan kasih Tuhan tertanam dan menggerakkan akan kita, mengendalikan kita, mempengaruhi kita untuk kita mewujudkan, nyatakan kasih Allah itu kepada siapapun mereka. Terkhusus orang yang kita anggap berdosa seperti Sakeus. Ya, mungkin kita anggap dia adalah orang luar sana, yaitu orang Samaria. Atau mungkin dia adalah orang yang kita anggap najis, jijik bagi kita. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan biarkan Natal hanya kita hampiri dengan memberikan waktu untuk ibadah, daftar jauh-jauh hari supaya tidak tertutup kuotanya, kita masih kebagian. Tidak cukup itu. Tapi kita harus sungguh-sungguh membiarkan kasih Tuhan mempengaruhi diri kita. Kalau ada kebencian, mari waktunya saat ini untuk melepaskan kebencian itu. Ya. Tapi kasih Kristus yang akan mempengaruhi diri kita. Yang terakhir, kenapa kita harus mengasihi? Ya, mari kita baca kembali ayat yang cukup terkenal, Mazmur 133. Ya, Mazmur 133. Ini juga menjadi ayat yang dipakai untuk puji-pujian. Ya. Mazmur 133. Satu dan ayat yang ketiga saja, saya akan perpendek ya pembacaannya. Judulnya persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan sudah menyediakan berkat, dan berkat itu akan diperintahkan datang kepada siapa? Orang yang hidup rukun, ya. Orang yang hidup di dalam kebersamaan,
Hidup tidak ada saling kebencian satu dengan yang lain. Hari-hari ini kita masih bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan berbagai macam hal, ya, oleh kesulitan yang menimpa bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita. Mari ketika kita menghendaki Tuhan memerintahkan berkat datang dalam kehidupan kita, kasihilah saudaramu, hiduplah rukun dengan sesama, ya. Kita berharap tahun 2022 lebih baik dari tahun ini, itu pengharapan, ya. Tetapi sekuat apapun kita mengejar berkat, tidak akan pernah kita dapatkan. Tapi sebaliknya, Tuhan punya kuasa untuk memerintahkan datang berkat itu kepada hidup kita. Kalau apa? Kita memiliki kasih Kristus sebagai dasar untuk kita membangun hubungan persaudaraan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sejenak Engkau anugerahkan kesempatan lagi pada malam hari ini. Malam istimewa bagi kami, karena bersama dengan seluruh umat percaya, kami masuk ke rumah Tuhan dan berbakti kepada Engkau, mempersembahkan syukur oleh karena perkenanan-Mu yang datang atas kami, orang-orang berdosa, yang dimana Engkau pun telah mengorbankan akan diri-Mu untuk penyelesaian dosa-dosa kami. Bahkan Engkau menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang dahulu najis, yang dahulu bukan umat Allah, dan dijadikan sebagai orang yang dibenarkan dan menjadi umat kesayangan-Mu, menjadi harta-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu kasih yang datang daripadamu itu yang akan sungguh-sungguh mempengaruhi ketika kami berpikir, ketika kami bersikap, ketika kami hubungan kami bersama dengan setiap orang yang ada dalam kehidupan mereka, teman kami, teman segereja kami, dan siapapun mereka, kenal pun kepada mereka, Engkau utus kami untuk menyatakan cinta kasih, karena Roh-Mu sudah bagi kami. Lembutkan hati kami dan tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam, lebih luas melalui perenungan secara pribadi. Dengan demikian, sungguh firman-Mu tidak terbuang dengan sia-sia. Percuma kehadiran kami di hadapan Tuhan, pulang kebenaran. Namun biarlah kami di orang-orang diberkati oleh orang yang terbuka hatinya untuk menyimpan kebenaran itu, bahkan terus membiarkan benih kebenaran itu bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu ini, dan biarlah ketika pada besok hari kami akan mendengar firman ini, biarkan diri untuk dengar-dengaran atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpuji Yesus Kristus. Kami pun serahkan untuk kehidupan kami semua, kumulan kami di tengah setiap langkah perjalanan kehidupan kami, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai karyawati, sebagai pelayan Tuhan, sebagai bagian daripada masyarakat, sebagai orang-orang Tuhan utus secara khusus untuk menjadi pemberita Injil-Mu, dan juga sebagai alat saksi-Mu tentang cinta dan kasih-Mu, tentang terang kebenaran firman-Mu, untuk menjadikan banyak orang pun mendapatkan tentang kasih anugerah yang datang dari Tuhan, sebagaimana Tuhan anugerahkan kepada kami. Mari Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh dapat berperan aktif sebagaimana Engkau mengutus kami di dunia, bukan hanya menikmati kasih Tuhan, namun juga membagikan kasih Tuhan itu kepada setiap mereka, orang-orang yang mungkin secara dunia tidak layak untuk menerima kasih. Namun kami sudah dibekali lagi dengan kasih Kristus, maka kasih yang
Berbeda itulah yang kiranya akan terus mempengaruhi kami di dalam kami membangun hubungan dengan sesama kami. Dengan demikian, hidup kami adalah hidup yang menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kehidupan kami. Terima kasih, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami justru masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan. Itu bukan berasal dari Bapa, itu berasal dari si jahat yang tidak menyukai akan hubungan baik satu dengan lain. Si jahat adalah si pemecah hubungan satu dengan lain, dan kami tidak mau menjadi alat pemecah bagi sesama kami ya Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan dengan kasih-Mu yang akan menolong untuk hidup serupa dengan Kristus yang mengasihi sesama. Terpuji Engkau, inilah Bapa di surga, syukur dan doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah menaikkan segala syukur atas firman Tuhan dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Biarlah rema renungan Natal pada malam hari ini terus berbunyi seperti lonceng yang mengingatkan kita untuk apa ketika setiap tahun kita merayakan hari Natal. Menyambutnya kita akan pujian, lonceng Natal berbunyi sambil tim broadcasting akan mempersiapkan kesaksian dari Voice of Bethany. Kita akan angkat pujian ini dengan sukacita. Lonceng Natal berbunyi, suara merdu sekali. Lonceng Natal berbunyi, suara merdu sekali. Cinta kasih Tuhan bagi semua orang. Lonceng Natal berbunyi, lonceng Natal berbunyi, lonceng Natal berbunyi, suara merdu sekali. Cinta kasih Tuhan bagi semua orang. Lonceng Natal berbunyi. Silakan menikmati kesaksian pujian Voice of Bethany. Dosa manusia bersyukur.
kasih untuk kesaksian dari Voice of Bethania. Tuhan biarlah menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Kita akan mendapat berkat pada malam hari ini. Berkat disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yefta Uri Samtoto. Namun sebelumnya kita akan pujian, Hai siarkan di gunung. Dan pada bait yang kedua, saya mengundang Bapak Ibu di tempat ini dan di rumah untuk bangkit berdiri. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala menjaga dombanya, Raya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, ya Al-Masih. Allah sangat takut ketika mendengar gembala menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah malam hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya pengasihan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan, serta kepastian keselamatan dari Sang Bayi Natal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan, serta pimpinan bahkan pertolongan Roh-Nya Kudus, memberkati kita sekalian dari malam hari ini lagi, hingga Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat disilakan. Ibadah malam Natal GKM Bethania Jakarta sudah selesai, dan mohon kesabaran sejenak untuk saya kembali mengingatkan ibadah perayaan Natal besok tanggal 25 Desember akan dilaksanakan di tempat ini pada jam 9 pagi, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar secara online bisa datang ke tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang tidak mendaftar bisa langsung mengikutinya melalui metode Zoom. Momen Natal mari dengan momen Natal kita mengukir senyum di wajah Tuhan dan sesama. Dan kita akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan untuk menutup ibadah Natal pada malam hari ini, kita mengangkat pujian dari pulau dan benua.